Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Ari Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan data honorer yang telah tercover dalam database BKN yang jumlahnya 2,3 juta sekian. Ini hasil penataan honorer non-ASN pada tahun 2022 yang lalu. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, kemungkinan ada hal-hal tertentu yang membuat pemerintah wajib melakukan kegiatan audit terhadap 2,3 juta data honorer tersebut. Nah, di sini disampaikan tak masuk akal data 2,3 juta tenaga honorer diaudit oleh BPKP. Nah, tentunya sebagaimana kegiatan audit Bapak Ibu, maka yang diharapkan tentunya semua data ini baik-baik saja. Tetapi kemungkinan jika ada hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka itulah nantinya yang akan menjadi satu persoalan karena menjadi temuan BPKP dalam hal pemeriksaan atau audit. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, ikuti terus informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia mencatat satu informasi terkait dengan data honorer yang telah tercover dalam database BKN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN-RB, meragukan keakuratan jumlah tenaga honorer yang mencapai 2,3 juta orang. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB Alex Denny mengatakan kesimpulan itu didapat setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Ingat Bapak Ibu ya, pernyataan dari Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Alex Denny mengatakan kesimpulan itu didapat setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Jadi hasil audit sementara banyak data yang tidak reliable menurut BPKP. Ini kata Alex Denny seusai mengikuti rapat mengenai revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara di gedung DPR RI pada hari Senin 28 Agustus 2023. Jadi ini baru saja semalam Bapak Ibu ya. Jadi sebagaimana informasinya bahwa dari hasil audit banyak data yang tidak reliable ini menurut BPKP ya, sebagaimana pernyataan kata Alex Denny seusai mengikuti rapat mengenai RWSN di gedung DPR RI pada hari Senin 28 Agustus 2023. Alex mengatakan ditemukan perbedaan data antara yang tercantum dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan data yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara. Jadi menurut dia, validitas data tersebut menjadi patut diragukan. Ada orang yang merasa sudah bekerja sebagai honorer, namanya tidak masuk. Ada yang merasa kok tiba-tiba ada yang masuk, kata dia. Jadi validitas jumlah tenaga honorer yang bekerja di pemerintah pusat maupun daerah ini menjadi salah satu topik yang paling disorot dalam pembahasan rancangan undang-undang aparatur sipil negara.
RUU yang sedang digodok di DPR RI itu akan menentukan nasib jutaan tenaga honorer yang ada di Indonesia. Pemerintah berencana menghapus status tenaga honorer yang diperkirakan berjumlah 2,3 juta orang pada 28 November 2023. Penghapusan itu ini berdasarkan pada amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 dan surat edaran bernomor B garing 185 garing M titik SM titik 02 titik 03 garing 2022 yang diundangkan pada 31 Mei 2023 yang lalu. Jadi ini adalah satu dasar kuat memang sebenarnya bahwa para honorer ini akan dihapus per 28 November 2023 sebagaimana yang telah disampaikan. Dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, pemerintah dan DPR tengah mencari solusi agar tidak terjadi pemberhentian kerja massal terhadap para tenaga honorer. Jadi sejumlah opsi yang mengemukakan adalah mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Untuk rencana inilah validitas data mengenai jumlah tenaga honorer perlu diperiksa ulang. Nah, Bapak Ibu tentunya karena hal tersebut maka diadakan satu pemeriksaan ulang terhadap data honorer yang ada 2,3 juta tersebut. Nah, berarti sebenarnya dengan hal ini diaudit sesuai dengan hasil yang telah disampaikan bahwa banyak temuan yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Alex Denny, bahwa data yang telah disampaikan itu tidak sesuai dengan yang sudah termuat dalam SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Nah, tentunya SPTJM ini adalah kewenangan dari para PPK atau pemerintah daerah untuk menerbitkannya. Jadi berkaitan dengan hal ini, suatu hal yang wajar saja kalau ada beberapa kendala dalam hal penataan selama ini. Buktinya pun, sebagaimana temuan yang telah disampaikan, banyak yang diragukan keberadaannya. Alex Dani mengatakan pemerintah tidak ingin gegabah untuk langsung mengangkat para tenaga honorer itu. Dia mengatakan, karena itulah Menteri Pan-RB meminta BPKP untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap data jumlah tenaga honorer yang ada di Indonesia. Nah, di sini sampaikan kami ingin membuat kebijakan yang berbasis data, katanya. Beliau mengatakan sampai sekarang belum mengetahui jumlah pasti tenaga honorer. Menurut dia, jumlahnya bisa lebih atau kurang dari 2,3 juta orang. Kami belum tahu, katanya. Jadi itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai data honorer yang telah tercover dalam database BKN yang jumlahnya 2,3 juta diaudit oleh BPKP. Demikian informasinya dan semoga temuan persoalan mengenai pendataan ini bukan bagian dari Bapak Ibu. Dalam arti, semoga semua data Bapak Ibu honorer yang telah tercover dalam database BKN dalam keadaan baik-baik saja. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.